Oke teman-teman, di sini ada tanaman paku. Nama ilmiahnya adalah Pakis africa. Berkembang biak dengan cara spora. Sekarang kita balik daunnya. Di sini ada yang berwarna putih. Nah, yang berwarna putih ini disebut dengan spora. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Spora bermanfaat untuk proses reproduksi. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Habitat tanaman paku antara lain di air, tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain, dan pada sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah. Kemudian, tumbuhan paku berkembang biak dengan akar tinggal. Di sini dapat kita lihat terdapat akar tinggal pada tumbuhan paku. Ini merupakan akarnya ya teman-teman. Jadi tumbuhan paku ini selain berkembang biak dengan spora, juga berkembang biak dengan akar tinggal. Selanjutnya ada bambu. Nama ilmiah dari bambu adalah Bambusa sp. Tanaman bambu berumpun tegak, memiliki tinggi 10-20 meter, sedangkan batang bambu memiliki diameter antara 4-10 cm. Tanaman bambu berwarna hijau. Permukaan batang ditumbuhi bulu-bulu halus dan memiliki lapisan lilin ketika muda, namun berangsur hilang ketika dewasa. Daun bambu lurus berbentuk segitiga lebar dengan panjang 4-6 cm dan lebar 5-6 cm. Ujung daun meruncing. Permukaan daun ditumbuhi bulu halus dan sedikit bergerigi. Tanaman bambu tumbuh di tipe tanah yang luas. Batang bambu yang lebih tua berada di tengah rumpun dengan arah pertumbuhan tegak dan ujung batang bambu menjuntai atau melengkung. Perkembangbiakan bambu adalah melalui tunas atau biasa disebut sebagai rebung yang pelepahnya ditumbuhi bulu-bulu halus. Ini merupakan tunas dari bambu. Selanjutnya ada cocor bebek, atau nama ilmiahnya adalah Bryophyllum pinnatum. Cocor bebek adalah tanaman hias dengan banyak manfaat. Tanaman hias ini mudah tumbuh di parit, kebun, bahkan tumbuh subur di tanah berbatu. Daunnya tebal berdaging dan mengandung air, sedangkan batangnya lunak dan memiliki ruas. Manfaat dari cocor bebek ini adalah meredakan sakit kepala, menyembuhkan luka, meredakan demam, mengatasi gigitan nyamuk, dan lain-lain. Tanaman ini berkembang biak melalui tunas daun dan termasuk tanaman vegetatif alami. Ini merupakan tunas daun yang berfungsi untuk berkembang biak. Karena daun cocor bebek ini memiliki fungsi ganda sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan juga untuk berkembang biak. Selanjutnya ada bawang merah. Nama ilmiah dari bawang merah adalah Allium cepa. Merupakan sejenis tanaman yang menjadi bumbu berbagai masakan di dunia. Daunnya berwarna hijau muda sampai hijau tua, dan letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya relatif pendek. Bawang berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan umbi lapis. Dapat kita lihat, ini merupakan akar dari tanaman bawang merah. Akarnya yaitu akar serabut dengan sistem perakaran dangkal dan bercabang terpencar pada kedalaman antara 15-30 cm di dalam tanah. Tebu atau nama lain secara harum
officinarum adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan petsin. Sebagai bahan baku produksi gula, di dalam batang tebu terdapat zat gula. Tebu berkembang biak di daerah beriklim udara sedang sampai panas. Tanaman tebu memiliki batang yang tinggi dan kurus, tidak bercabang dan tumbuh tegak. Tebu yang tumbuh baik tinggi batangnya mencapai 3-5 meter atau lebih. Batang tebu berruas-ruas dengan panjang ruas 10-30 cm. Daun berpangkal pada kuku batang dengan kedudukan yang berseli. Perkembangbiakan aseksual pada tebu yaitu dengan tunas. Wortel atau Daucus carotael, tanaman wortel yang sangat identik dengan sayuran. Untuk menjaga kesehatan mata, kandungan vitamin A yang ada pada tanaman wortel ini membuat jenis tumbuhan ini sering dikonsumsi dan dimakan, baik untuk lauk maupun minuman. Tanaman ini juga dikenal sebagai makanan hewan kelinci. Tanaman yang sangat populer ini memiliki kandungan vitamin A dan mempunyai nutrisi lain seperti vitamin B1, B2, B3, B6, dan vitamin C, kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, kalium, dan sodium. Perkembangbiakan aseksual pada tanaman wortel ini yaitu dengan umbi akar. Jahe atau nama lain Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembung di ruas-ruas tengah. Cara berkembang biak jahe adalah dengan rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Daun, tangkai, dan akar tumbuhan jahe tumbuh dari rimpang. Rimpang adalah sebagian dari batang yang tumbuh sedikit di bawah permukaan tanah dan biasanya mengembung ke atas. Stroberi atau nama lain Fragaria anasa atau tepatnya stroberi kebun, juga dikenal dengan nama arbei dari bahasa Belanda aardbei, adalah sebuah varietas stroberi yang paling banyak dikenal di dunia. Buah stroberi berwarna hijau keputihan ketika sedang berkembang dan pada kebanyakan spesies berubah menjadi merah ketika masak. Stroberi mengandung sekitar 45 kalori dan merupakan sumber vitamin C dan flavonoid yang baik. Tumbuhan stroberi berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Perkembangbiakan secara geragi atau disebut juga dengan stolon merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif alami yang melalui batang yang tumbuh menjalar di atas maupun di bawah permukaan tanah.